Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmadani Syahputri dengan NPM 2015310129. Di sini saya akan membacakan atau menyampaikan hasil rangkuman yang telah saya buat. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Holilul Qolik, SE, SH, MH, CIMB selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman yang telah saya buat. Adapun pembahasan materi yang telah saya rangkum, yaitu yang pertama ada merintis usaha baru dan model pengembangannya. Yang kedua ada organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yang ketiga konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan pengendalian manajemen. Yang keempat ada perilaku dalam organisasi. Yang terakhir ada pusat pertanggungjawaban, yang terdiri pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administratif, dan pendukung penelitian dan pengembangan serta pusat pemasaran. Di pertemuan 3 ada membahas merintis usaha baru dan model pengembangannya. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk merintis usaha baru yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang digunakan, hambatan-hambatan dalam memasuki industri, paten, merek dagang dan hak cipta, profil usaha kecil dan modal pengembangannya. Komisi untuk Perkembangan Ekonomi mengemukakan kriteria usaha kecil, yaitu manajemen berdiri sendiri. Manajer dalam pemilik. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil daerah operasi bersifat lokal. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Selanjutnya ada pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Pengelolaan usaha atau perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Yang kedua ada pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan uang, yaitu aspek sumber dana, aspek rencana, dan penggunaan dana. Aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Ini selanjutnya, teknik dan strategi pemasaran perencanaan. A. Pemasaran bauran pemasaran. B. Kiat pemasaran usaha baru. Teknik pengembangan usaha. A. Peningkatan skala ekonomis. B. Perluasan cakup usaha. Yang ketiga ada manajemen dan strategi kewirausahaan. A. Manajemen kewirausahaan. B. Strategi kewirausahaan. C. Memelihara semangat wirausaha. Di pertemuan 4 ada membahas organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Dengan bekerja sama, individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama, ada mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, ada menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau stakeholders, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain.
Yang ketiga ada mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Organisasi profit. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan, biasanya untuk memperkaya diri. Namun, ada pula perusahaan-perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Menurut Hansen dan Mowon, pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab pada pendapatan maupun biaya. Bagi perusahaan yang mencantumkan laba sebagai salah satu tujuan, pusat laba terpacu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lanjutannya, pertemuan 4 yaitu ciri-ciri organisasi profit. Yang pertama ada berorientasi pada laba atau keuntungan materi. Yang kedua ada berbentuk perusahaan atau korporasi, perusahaan perseorangan atau perusahaan kemitraan. Yang ketiga ada pemegang perusahaan adalah seorang pebisnis, pemegang tunggal atau kemitraan. Yang keempat ada modal benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pemendirian perusahaan firma tersebut. Yang kelima ada pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam ada laporan atau pernyataan perusahaan, yakni mengenai pemasukan, pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya. Telah direncanakan secara teratur dan sistematis. Yang terakhir ada pendapatan atau keuntungan, diserahkan atau ditransfer ke agen modal. Selanjutnya, di pertemuan kelima ada konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses strategi pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama ada pelacak atau detektor atau sensor. Yang kedua ada penilai asesor. Yang ketiga ada efektor atau umpan balik. Yang keempat ada jaringan komunikasi. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan, dan proses perencanaan merupakan hal penting. Sedangkan pengendalian tugas paling sistematis, fokus pada jangka pendek, mempergunakan data akurat saat ini, dan hal yang lebih penting adalah pengendalian. Sementara pengendalian manajemen sekali lagi terletak di antaranya dengan menjadikan pengendalian dan perencanaan merupakan hal yang sama pentingnya. Selanjutnya ada di pertemuan 6 membahas tentang perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunya oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Terdapat 4 elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. 4 elemen yang mampu mempengaruhi organisasi adalah berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu ada manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal atau formal, tidak resmi ataupun tidak resmi. Yang kedua ada struktur.
Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Yang terakhir di pertemuan 7 itu membahas pusat pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Dari sudut pandang manajer, senior, dan dewan direksi, perusahaan secara keseluruhan merupakan pusat tanggung jawab. Meskipun istilah ini biasanya berkenan dengan unit-unit dalam perusahaan. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan ataupun output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yang pertama itu ada pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Yang kedua ada pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter. Namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Yang ketiga ada pusat laba dan yang terakhir ada pusat investasi. Baiklah, sekian hasil dari rangkuman yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ramadhani Syaputri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.